Temukan Edu Peduli di Play Store sekarang juga. Belajar cepat kelas 1 sampai kelas 6 SD. Gratis. Buka Play Store dan ketik Edu Peduli. Install, buka, dan selamat belajar. Selamat datang, semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa di kelas 5. Kita akan belajar tema 2, subtema 1 pada pembelajaran yang keempat. Berikut adalah daftar materi kita hari ini. Yang pertama, pendahuluan. Ada tujuan pembelajaran, motivasi, dan apersepsi. Yang kedua, melihat jejak Merapi di Kali Adem. Nanti kita akan belajar melalui audiobook. Kemudian, jenis-jenis usaha bidang jasa. Dan yang terakhir, evaluasi. Baik, kita langsung menuju ke topik yang pertama, pendahuluan. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan membaca teks dalam buku, siswa dapat menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, di mana, dan bagaimana. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang jasa. Yang ketiga, dengan melakukan presentasi, siswa dapat menyajikan satu produk unggulan dari daerah setempat yang merepresentasikan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Yang terakhir, dengan melakukan presentasi, siswa dapat menceritakan hasil pengamatan atas pelaksanaan pengambilan keputusan dalam pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa sebagai wujud tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dalam belajar, pastikan kalian selalu menjaga kesehatan kalian dengan baik, misalnya dengan cukup istirahat, kemudian makan makanan yang bergizi, dan juga rajin mencuci tangan. Itu sangat penting karena itu akan membantu menjaga kesehatan kalian. Kemudian, mandiri. Jadi kalian harus bekerja dengan keras dimanapun kalian belajar, ya, sebelum kalian memutuskan meminta bantuan orang lain. Untuk memulai pembelajaran kita kali ini, amatilah gambar di bawah ini. Ya, kalian pasti sudah pernah ya belajar tentang gambar ini di pembelajaran sebelumnya, di pembelajaran ketiga. Coba diingat kembali. Ya, ini adalah seorang petani yang sedang memanen tanamannya. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bahwa usaha ini termasuk jenis usaha agraris, yaitu pertanian. Jenis usaha agraris sama dengan usaha pertambangan, begitu juga dengan perikanan, dan lain-lain, menghasilkan barang. Industri juga, ya, menghasilkan barang. Ya, jadi barang yang dihasilkan untuk dijual. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini kita akan belajar jenis usaha yang berbeda. Usaha ini tidak menghasilkan barang, jadi dia tidak menjual barang. Penasaran kan? Kira-kira usaha apa sih ini? Tidak menjual barang. Tanpa basa-basi, kita langsung saja menuju ke topik yang kedua. Melihat jejak Merapi di Kali Adem. Nah, untuk memahami materi ini, silakan kalian simak audiobook berikut dengan baik. Melihat jejak Merapi di Kali Adem. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di areal wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi, setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Saat ini, wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lapatur Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan, pasir, dan batuan bekas lahar. Di sana, ada bunker atau rulinda, ruang lindung darurat. Bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ini ada kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis, terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm. Jadi kalian sudah menyimak audiobook tadi dengan baik.
untuk mematangkan pemahaman kalian tentang audiobook tadi, kita akan melakukan kegiatan Ayo Menulis. Jadi tugasnya seperti ini. Dari bacaan melihat jejak Merapi di Kali Adem, kamu mengetahui satu lagi jenis usaha, yaitu usaha pariwisata. Sebelumnya ada agraris, ada pertambangan, ada industri, perikanan, kehutanan. Sekarang nambah satu, yaitu usaha pariwisata. Nah, silakan jawab pertanyaan berikut. Nomor 1, di mana kamu tinggal? Ya, jadi pertanyaannya tidak sulit-sulit. Nomor 2, apakah di daerah tempat tinggalmu ada jenis usaha pariwisata? Kalau tidak di desa atau kelurahan kamu, mungkin di kecamatan atau kabupaten kamu, ya, dekat dengan tempat tinggalmu. Jika ada, silakan kalian tulis nama-nama tempat pariwisatanya. Jadi boleh lebih dari satu jika ada. Ya, kemudian nomor 3, bagaimana pengaruh adanya usaha pariwisata bagi kehidupan masyarakat? Apakah masyarakatnya lebih sejahtera atau bagaimana? Ya, atau malah sebaliknya? Atau ada hal-hal menarik lain yang terjadi? Silakan kalian ceritakan. Ya, bisa dimengerti? Silakan di-pause videonya, dijeda sampai tugasnya selesai. Kemudian videonya dilanjutkan. Kita masuk ke topik yang ketiga. Jenis usaha bidang jasa. Nah, tadi kan kita sudah belajar ya, usaha bidang pariwisata. Nah, usaha bidang pariwisata itu adalah salah satu contoh usaha bidang jasa. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang usaha bidang jasa ini, kita akan bahas berikut ini. Jenis usaha bidang jasa. Jadi jenis usaha pariwisata adalah salah satu contohnya, tadi sudah dibahas. Kemudian bidang jasa ini berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Bukan barang ya, seperti usaha-usaha sebelumnya kan semuanya barang yang dijual atau yang diberikan kepada konsumen. Tapi ini berupa pelayanan. Sekali lagi, pelayanan. Ya, pemberian pelayanan. Itulah yang dijual. Itulah yang diberikan kepada konsumen. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Nah, jadi kita sudah belajar tentang usaha pariwisata tadi. Sudah kita bahas sedikit. Sekarang kita lihat contohnya. Nah, yang pertama gambarnya itu adalah gambar pantai yang terkenal di Indonesia. Ya, Raja Ampat di Papua sana. Sangat indah. Nah, karena keindahannya, para wisatawan datang. Wisatawan yang datang ini bukan membeli barang, tapi dia itu membayar atau berkunjung untuk melihat keindahan pantai ini, melihat saja, menikmatinya, bersenang-senang di pinggir pantai, ya. Jadi dia bukan tujuannya membeli pantainya. Jadi dia hanya menikmati, seperti itu. Kemudian kita lihat gambar yang kedua. Ya benar, itu adalah Danau Toba, danau terbesar di Indonesia. Ada Pulau Samosir di tengahnya, ya. Jadi wisatawan atau pengunjung datang ke sini bukan membeli pulau atau danaunya itu. Tujuannya adalah menikmati keindahan danaunya. Mungkin mereka berkeliling memakai kapal, menikmati keindahannya seperti itu. Jadi yang dijual sekali lagi dalam usaha bidang jasa, contohnya pariwisata ya, bukan barang. Ya, jadi menjual pelayanan yang terbaik. Nah, keindahan alam di sini yang ditunjukkan pada seri gambar pertama ini adalah keindahan alam. Kita lihat nomor 3. Ini adalah gambar sebuah lembah yang sangat indah di Indonesia. Namanya Lembah Baliem di Papua. Jadi para wisatawan atau pengunjung datang ke sini untuk melihat keindahan alam di lembah ini. Mendaki, kemudian juga bertemu dengan masyarakat lokal yang sangat ramah. Mereka akan mendapat pelayanan yang sangat baik di sana dari masyarakat lokal. Ya. Jadi itu tujuan mereka berkunjung. Sekali lagi, usaha bidang jasa bukan menjual barang. Jadi mereka memberikan layanan atau menjual layanan kepada konsumen atau pelanggan. Kita lihat gambar terakhir di sini. Ya, sudah ada namanya Gunung Batur di Bali. Jadi ini adalah salah satu gunung yang sangat indah di Bali. Ada juga sumber mata air panasnya. Jadi kalian bisa menikmati keindahan Gunung Batur sambil berenang di kolam air panas.
Nah, Gunung Batur sendiri sudah diakui sebagai geopark dunia. Ya, sekali lagi usaha bidang jasa tidak menjual barang, tapi memberikan pelayanan kepada konsumen atau pelanggan. Kita lihat contoh berikutnya. Kalau yang tadi adalah wisata alam, sekarang kita ada contoh-contoh wisata lainnya, yaitu wisata budaya. Kita lihat gambar pertama adalah Borobudur atau Candi Borobudur. Nah, wisatawan datang ke sini untuk melihat keindahan arsitektur, ya, ukiran-ukiran dari Candi Borobudur ini. Kemudian kemegahan bangunannya, keramah tamahan dari penduduk lokal. Ya, itu tujuannya sama saja. Mereka akan diberikan pelayanan yang sangat baik di sini. Kemudian gambar kedua, itu adalah salah satu upacara adat di Provinsi Bali. Ya. Jadi upacara ini memakan biaya yang sangat banyak. Tapi karena gotong royong dari masyarakatnya, upacara besar ini bisa terlaksana dengan baik, ya, tanpa membebani masyarakat. Karena prinsipnya adalah gotong royong. Nah, inilah yang membuat wisatawan itu tertarik datang untuk melihat upacara-upacara adat di sana. Masyarakat lokal juga mendukung karena ramah. Nah, pelayanan semacam inilah yang diinginkan oleh wisatawan. Sampai rela datang dari jauh, dari luar negeri. Kemudian gambar terakhir. Ini adalah tari payung dari Pulau Sumatera. Nah, para wisatawan juga ingin tahu kesenian lokal. Ya, sangat menarik karena ini sudah diwariskan turun-temurun. Nah, dengan berkembangnya pariwisata, ya banyak wisatawan datang. Tentunya akan menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Contohnya yang pertama, ada orang yang membangun hotel-hotel megah, ya, sehingga para wisatawan itu betah tinggal dan tinggal lebih lama. Kemudian ada juga orang-orang yang menjual cenderamata. Nah, ini usahanya ini menjual barang. Ya, selain ada yang menjual jasa, ada juga yang menjual barang yang berkembang, ya. Ini bisa dijadikan oleh-oleh oleh para wisatawannya ketika mereka pulang kembali ke tempatnya atau ke negaranya. Kemudian kita lihat gambar ketiga. Nah, ini orangnya tersenyum. Mereka memakai pakaian adat. Ini pakaian adat Bali. Ya, jadi dia mengantar-ngantar tamunya sampai ke tujuan. Ini namanya guide, ya. Tour guide atau pemandu wisata. Jadi kan tamunya ini kan belum kenal ya dengan tempat wisatanya karena berbeda negara misalnya. Ada yang mengantarnya agar bisa nyaman di perjalanan. Kemudian nomor terakhir, nomor 4, ada pesawat terbang, ada kereta api, ada bus, itu ada barang-barang banyak dan ada gambar dunianya. Ini namanya travel, ya, usaha travel. Ya, ini jasa yang membuat para wisatawan bisa cepat datang ke tempat wisata yang mereka inginkan, baik lewat udara, lewat darat, ya, seperti itu. Walaupun mereka itu datang dari negara yang berbeda, seperti itu, ya. Sekali lagi, usaha pariwisata ini adalah contoh dari usaha jasa. Usaha jasa ini tidak menjual barang, tetapi memberikan pelayanan kepada konsumen atau pelanggan. Nah, selain usaha pariwisata, masih banyak lagi contoh-contoh usaha jasa lainnya. Kita lihat berikut ini. Yang pertama di sini ada BPJS Kesehatan. Nah, tahu ya? Ini namanya usaha asuransi. Nah, ini usaha asuransinya dikelola negara, ada juga usaha asuransi swasta. Jadi, asuransi itu menjamin, misalnya ketika kita sakit, ini kan asuransi kesehatan. Kita akan dibiayai atau ditanggung semua biaya rumah sakitnya itu. Bisa dimengerti ya? Jadi kalau kita sakit, nanti dibiayai dengan pelayanan yang sangat baik. Seperti itu. Kemudian kita lihat gambar kedua, bank. Nah, bank ini kan memberikan layanan bagi kita tempat untuk menyimpan uang yang aman. Kemudian kita juga bisa meminjam uang di sini. Dan juga layanan-layanan lainnya, ya. Nah, bank sendiri memperoleh keuntungan dari selisih, misalnya dari bunga uang yang disimpan dengan bunga uang yang dipinjamkan oleh bank tersebut.
Selisih itulah yang membuat bank ini memperoleh sedikit keuntungan. Kita lihat contoh usaha yang terakhir. Nah, ada palu, ada buku di sana, ya ada tulisannya. Nah, itu artinya hukum. Jadi ini pengacara atau lawyer istilah kerennya. Nah, pengacara juga tidak menjual barang. Mereka memberikan layanan kepada pelanggan atau konsumennya. Ya, biasanya konsumennya adalah orang-orang yang memiliki kasus hukum, misalnya di pengadilan. Nah, mereka akan dibela oleh pengacaranya agar memperoleh keadilan. Ya, diberikan pelayanan berupa pembelaan di pengadilan, sehingga mereka bisa memperoleh keadilan seperti itu. Jadi sekali lagi ini semua contohnya ya adalah usaha bidang jasa, tidak menjual barang tetapi memberikan layanan. Usaha jasa adalah usaha yang memberikan layanan kepada konsumen. Untuk menambah pemahaman kalian tentang materi ini, kita akan melakukan kegiatan Ayo Bercerita. Kita lihat tugasnya. Jadi pada pembelajaran 3 ya, pembelajaran sebelumnya kamu telah melakukan kegiatan wawancara untuk mengetahui tentang jenis usaha di lingkungan sekitarmu. Kamu juga telah membuat salah satu produk dari jenis usaha di lingkungan sekitarmu. Nah, sekarang presentasikan hasil wawancara kalian. Kalian rekam wawancara kalian tersebut. Bisa berupa rekaman suara, bisa juga rekaman video. Presentasikan juga produk yang telah kalian buat. Jadi digabung ya dalam satu rekaman. Baik suara maupun video boleh. Beserta catatan-catatan saat melakukan kegiatan tersebut. Mintalah pendapat dari kelompok lain. Jadi teman-teman yang lain atau kelompok yang lain bisa memberi pendapat ya kepada rekaman temannya. Ingat, pendapat yang sopan. Ya, bisa melalui aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp, Telegram, bisa juga Google Classroom atau lainnya. Sesuai dengan grup-grup kelas kalian. Kerjakan tugas ini dengan baik. Pause atau jeda videonya sejenak. Ketika selesai, video bisa dilanjutkan. Sekarang kita akan menuju ke topik yang terakhir. Evaluasi. Nah, silakan kalian cek aplikasi Edu Peduli tepat di bawah videonya ya. Ada game atau kuisnya, silakan dikerjakan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Semua pengetahuan yang ada di sini bisa kalian serap dengan baik. Akhir kata, Bapak tutup dengan ucapan terima kasih. Sampai jumpa.